Halo kawan pajak semua, kembali lagi di live Instagram KPP Pratama Kepanjen. Nah, seperti live Instagram sebelumnya, kita akan membahas terkait informasi perpajakan terbaru nih. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas, jadi ada aturan baru nih namanya Per 11 tahun 2025. Nah, seperti apa bahasannya? Hari ini dengan saya Fakri sebagai host ya, sudah ditemani oleh dua orang penyuluh pajak di sini. Sudah hadir bersama kami ada Mas Radityo dan Mbak Aul. Selamat siang. Selamat siang. Siang Mas Fari. Siang. Nah, kawan pajak mungkin khususnya bagi kawan pajak yang instansi pemerintah ya, ini harus banget kita simak live Instagram hari ini. Kenapa? Karena aturan baru ini usut punya usut, erat kaitannya dengan kawan pajak yang termasuk instansi pemerintah. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita mulai tanya dulu ya ke Mas Radit nih. Oke, gimana Mas? Jadi dari informasi yang beredar nih Mas Radit ya, bahwa aturan baru ini per Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025 memuat sebuah ketentuan terkait instansi pemerintah. Nah, apakah ketentuan di per 11 ini menggantikan ketentuan instansi pemerintah yang sebelumnya, Mas Radit? Itu kan sudah dimuat di PMK nomor 59 ya tahun 2022 saat itu. Benar Mas Fari, di PMK 59 tahun 2022 dan kawan pajak sekalian yang pasti sudah tahu ya, di situ diatur ya Mas Fari untuk instansi pemerintah sendiri secara lengkap sudah diatur mulai dari kewajiban mendaftar, menghitung pajak, membayar dan melaporkan SPT-nya. Itu sudah diatur secara lengkap bagaimana ketentuannya di PMK 59 tahun 2022 kemarin. Jadi kalau kita melihat di ketentuan Per 11 yang baru ini, itu tidak menggantikan Mas Fari, tapi melengkapi. Oke, baik. Hanya melengkapi gitu. Betul Mas Fari. Dan kawan pajak sekalian, Per 11 ini memang pasalnya agak banyak ya. Ada 147 pasal Mas Fari, kebetulan. Ya, ratusan pasal itu ya. Betul. Ada bahkan 1000 halaman lebih. 1000 halaman lebih sampai lampiran-lampirannya. Tapi kawan pajak instansi pemerintah tidak perlu khawatir karena yang terkait erat dengan instansi pemerintah ini sebenarnya hanya satu pasal Mas Fari, di pasal betul, pasal 126. Oke. Untungnya cuma satu ya? Betul. Cuma di sini signifikan. Signifikan, peraturan yang dimuat di situ cukup signifikan untuk kawan pajak instansi pemerintah. Jadi di situ diatur bahwa utamanya adalah pemungutan PPN atas transaksi instansi pemerintah dengan rekanan non PKP Mas Fari. Oke, khusus yang non PKP ya? Betul, khusus yang non PKP karena di aturan yang sebelumnya di PMK 59 itu belum diatur secara eksplisit. Bagaimana tata cara ketentuan pembayaran dan pelaporan apabila kawan pajak instansi pemerintah ini bertransaksi dengan rekanan yang non PKP. Jadi ketentuan yang baru dibahas di Per 11 ini di PMK 59 2022 dulu memang belum ada diatur ya? Belum, benar sekali Mas Fari. Kita kilas balik sebentar ya. Jadi untuk PMK 59 2022 itu kan berlaku sebelum adanya Korteks ya, tentu saja karena Korteks baru muncul di 2025. Jadi sebelum Korteks itu diimplementasikan, kawan pajak instansi pemerintah pasti tahu pembayaran PPN itu dapat langsung dilakukan dengan cara membuat billing pembayaran PPN waktu itu kalau nggak salah pas 11, 21, 910 atau 920 gitu ya. Pemungutan untuk PPN bagi APBN atau APBD seperti itu. Nah, di sistem lama tersebut, billing tersebut memang lazim digunakan karena belum ada sistem yang terintegrasi Mas Fadi. Jadi tanpa adanya dasar pemungutan PPN yaitu faktur pajak, kawan pajak instansi pemerintah itu bisa melakukan pembayaran atau pemungutan PPN ketika mereka bertransaksi dengan yang non PKP seperti itu. Langsung dibayar aja gitu. Betul, langsung dibayar aja, nggak perlu repot dengan, nggak perlu ada faktur, nggak perlu ada dasarnya dulu SPT pun nggak usah. SPT pun juga nggak ada. Sementara itu kalau dibandingkan dengan adanya implementasi Korteks yang ada sekarang, semuanya kan sistemnya lebih terintegrasi ya Mas Eri kalau kita bisa bilang ya. Jadi untuk melakukan pembayaran PPN ini seluruh transaksi instansi pemerintah harus ada faktur pajaknya terlebih dahulu yang harus diterbitkan oleh PKP. Tapi Dirjen Pajak tentu saja nggak menutup mata karena tahu ya di instansi pemerintah apalagi yang di daerah ini
di prakteknya banyak yang transaksi dengan non PKP walaupun sudah betul dilarang. banget itu. Betul sekali. Jadi ketika transaksi misalnya belanja barang, pembelian ATK yang seperti itu pasti mengarahnya ke toko-toko yang ada di sekitar. Ya, seadanya mungkin ya di daerah masing-masing. Betul. Sehingga sebagian besar transaksinya yang harusnya dipungut PPN, untuk sementara itu PPN-nya dibayarkan terlebih dahulu ke saldo deposit pajak karena ini belum ada rumahnya. Kalau kita bisa bilang ditemu di sana kita karena tidak ada payung hukum yang mendasari pembayaran PPN tersebut. Ini berubah ketika Per 11 tahun 2025 di bulan Mei kemarin terbit gitu. Jadi cukup menarik ya sebenarnya hadirnya Kortex ini memang di satu sisi memberikan kepastian hukum ya terkait untuk pembayaran BPN itu harus ada fakturnya. Tapi yang terdampak dari sisi instansi pemerintah nih yang transaksinya kebanyakan nih rekanannya tidak menerbitkan faktur pajak begitu ya. Mungkin ke toko-toko retail kecil gitu ya. Barulah diatur di Per 11 ini. Nah, kemudian kita lebih lanjut nih ke Mbak Aul. Oke lah baru diatur sekarang. Cuman kenapa gitu Mbak Aul baru diatur sekarang? Latar belakangnya gimana sih secara ketentuan mungkin? Kalau tadi kan mungkin sudah dijelaskan secara praktiknya ya di lapangan. Kalau secara mungkin filosofis gitu atau pertimbangannya apa aja sih yang bisa menerbitkan Per 11 ini? Iya benar Mas Fahri. Jadi memang kenapa kok baru diaturnya sekarang, baru tertulisnya sekarang itu kenapa? Ternyata setelah dipertimbangkan mengapa ada PPN dengan transaksi yang non PKP harus dipungut juga, itu ada 3 pertimbangan, ada 3 latar belakang yang mendasari. Yang pertama itu adanya perlakuan setara atas belanja instansi pemerintah. Jadi kalau instansi pemerintah itu kan memang ketika belanja itu kan memang ada pemungutan pajak ya Mas Fahri ya. Pasti iya. Karena memang di anggarannya APBN atau APBD atau mungkin yang desa ya ada APBDes, itu ketika membuat anggaran itu sudah memasukkan unsur pajak. Jadi sudah ada nominal pajaknya sebenarnya di anggaran itu. Jadi memang ya ketika belanja harus ada pajaknya. Pajak kan ada PPh sama PPN ya. Nah, kalau PPN itu kan umumnya kan memang tadinya dengan PKP ya, tapi tidak menutup kemungkinan instansi pemerintah ini bertransaksi juga dengan yang bukan PKP atau yang bukan pengusaha yang bisa menerbitkan faktur. Karena ya instansi kan tidak hanya di pusat saja ya. Banyak juga instansi yang di daerah, di desa itu memang lawan transaksinya penyedianya ya pengusaha biasa, bukan pengusaha PKP. Nah, maka dari itu dengan ternyata banyaknya transaksi yang bukan PKP itu diaturlah PPN yang bukan PKP ini, pemungutan PPN bukan PKP ini. Kemudian juga kalau bicara filosofinya PPN sendiri ya, PPN itu kan karakteristiknya dia pajak konsumsi. Jadi yang dikenakan itu ya pajak atas penggunaan atau konsumsi oleh konsumen akhir. Nah, kalau instansi pemerintah ini kalau kita lihat karakteristiknya dia itu memang mendekati ke konsumen akhir ya, karena memang digunakan oleh instansi sendiri, nggak dijual belikan lagi gitu ya. Nggak ada gitu instansi pemerintah gitu nanti jual barang. Ya kan, jadi dia konsumen akhir. Jadi maka dari itu ada PPN yang perlu disetorkan atau dipungutkan. Dan PPN itu tadi ya, kembali lagi nggak cuma sama PKP, tapi juga sama bukan PKP karena pakai anggaran negara. Nah, dengan diharapkan PPN itu tidak hanya sama PKP, tapi juga ke non PKP, jadi potensi adanya kehilangan penerimaan pajak itu tertutupi gitu. Jadi memang PPN-nya semuanya ya sudah dianggarkan, ya sudah perlu dipungutkan dan disetorkan juga gitu Mas Fahri. Oke, siap. Berarti tadi ada 3 ya? Ada 3. Jadi dari sisi belanja pemerintah sudah include PPN lah sebenarnya, anggaran yang disediakan gitu. Kemudian dari prinsip PPN juga memang pajak atas konsumsi dan menutup ini kehilangan penerimaan negara lah ya. Iya. Gitu.
Oke, kita berlanjut lagi ke Mas Radit nih. Tadi kita udah bahas mungkin dari teknis aturannya dan filosofisnya lah. Kenapa ketentuan ini terbit gitu ya. Selanjutnya terkait ketentuan Per 11 atas transaksi instansi pemerintah dengan non PKP ini, teknisnya seperti apa sih untuk cara pembayarannya gitu? Kan ini kawan pajak yang khususnya yang instansi pemerintah biasanya buat billing yeah, gitu. Nah itu seperti apa nih teknisnya? Ya Mas Fahri, tadi saya sempat singgung sedikit ya terkait pembayaran ke deposit pajak Mas Fahri. Jadi mulai dari Januari sampai Mei, ketika belum diterbitkannya Per ini ada kekosongan peraturan gitu ya. Jadi masih menganut ke peraturan yang lama. Jadi ada transaksi dibuatkan billing, ada transaksi dibuatkan billing. Karena belum ada rumahnya Mas Fahri. Jadi untuk instansi pemerintah ini akhirnya kita arahkan terlebih dahulu waktu itu menggunakan billing kode deposit pajak yang 411 618 100. Semuanya bisa masuk ke sana. Semua bisa masuk ke sana. Jadi terkait untuk pemungutan PPN, yang penting sudah ada pembayaran terlebih dahulu ke depositnya, jadi ke akunnya instansi pemerintah itu. Ketika Per 11 ini muncul atau terbit, kawan pajak instansi pemerintah tinggal mengubah pembayaran yang tadinya menggunakan kode billing 618 menjadi 411 211 108. Untuk sebutannya itu pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng Mas Hari. Oke, nah ini kawan pajak perlu catat ya kode. 411 211 108. Jadi setiap ada transaksi dengan non PKP, rekanan yang toko kecil bisa langsung dibuatkan billing PPN tersebut. Langkahnya sama, pembuatan billingnya masuk ke akun Cortex instansi pemerintah masing-masing, kemudian di layanan mandiri pembuatan kode billing seperti itu Mas Fahri. Siap, oke, berarti untuk cara buat billingnya sama, cuma beda di satu poin yaitu terkait kode jenis pajaknya ya. KAP dan KJS. Ya. Oke, nah itu tadi terkait pembayaran. Nah, kemudian ini berhubung nggak ada faktur, seperti apa tuh? Kalau SPT-nya gimana nih Mas Radit? Apakah tetap wajib lapor SPT masa PPN seperti itu bagi instansi pemerintah? Ya, jadi ada kemudahan juga nih Mas Fahri, diatur secara tegas juga di Per 11. Jadi selain kemudahan yang tanpa membutuhkan faktur pajak itu, di Per 11 juga memberikan kemudahan bagi kawan pajak instansi pemerintah sepanjang sudah melakukan pembayaran dengan kode KAP KJS tadi yang 411 211 108 itu dianggap sudah melaporkan SPT PPN. Oh gitu. Ya, jadi nggak perlu ada lagi mereka harus membuat SPT PPN yang bulanan. Itu selama mereka bertransaksi dengan non PKP ya. Jadi kalau nggak ada fakturnya memang langsung aja pembayaran kode billing seperti itu. Tapi beda lagi kalau misalnya transaksi dengan PKP. Kalau PKP berarti kan mereka ada faktur yang diterbitkan oleh rekanannya. Ketika rekanan menerbitkan faktur, nanti akan dilakukan pembayaran dengan si instansi pemerintah ini membuat SPT PPN. Di situ akan muncul pajak masukan yang harus dibayarkan. Oke, jadi kawan pajak ini bisa dibilang kemudahan yang diberikan melalui aturan ini sebenarnya double ya Mas Radit ya. Betul. Pertama dari segi pembayaran sudah diakomodir, tinggal bayar aja. Dan kedua, atas pembayarannya langsung dianggap sebagai pelaporan SPT masa PPN. Cuman satu catatan mungkin bagi kawan pajak yang transaksinya ada ke PKP, ada juga ke non PKP ya. Itu tetap wajib untuk melaporkan SPT masa PPN-nya melalui situs Cortex-nya gitu. Oke. Berarti kita lanjut nih. Kalau tadi kan pembayaran dan pelaporan untuk yang nanti-nanti ya, untuk mulai sekarang lah ya, setelah aturan ini terbit. Nah mungkin selanjutnya kalau Mbak Aul gimana nih kira-kira Mbak? Misal kan tadi udah dibahas tuh, untuk mulai sekarang kode pembayarannya pakai kode pembayaran PPN tanggung renteng tadi ya. Nah terus gimana nih ceritanya untuk pembayaran yang sudah lalu, yang sudah kejadian sejak awal tahun kemarin, sejak berlakunya Cortex ini kan masih ditampung di deposit pajak gitu ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya oke, Mas Fahri dan kawan pajak. Jadi memang aturannya kan baru terbit di Mei ini. Sedangkan mungkin kawan pajak instansi ya pastinya udah pada
bertransaksi atau belanja gitu ya, masa sampai Mei nggak ada transaksi gitu misalnya. Nah, misalnya nih ternyata ada transaksi dengan yang bukan PKP, tapi ternyata sudah disetorkan ke deposit pajak. Nah, harus bagaimana? Kan harusnya yang benar kan mengikuti kode KAP KJS yang tadi ya, 4112110108. Tapi dibayarnya deposit nih yang kemarin-kemarin itu bagaimana? Nah, ini kawan pajak perlu melakukan yang namanya pemindah bukuan ke akun 4112110108 tadi supaya diakui sebagai pembayaran PPN kepada bukan PKP gitu. Gitu Mas Hari. Jadi di PBK. Ini pemindah bukuan ya. Jadi berhubung ini udah Kortex tuh infonya pemindah bukuan sangat-sangat terbatas. Oh iya benar. Tapi kalau untuk deposit pajak untungnya masih bisa dipindah bukukan kemana saja ya? Iya bisa kalau untuk deposit pajak. Oke. Terus Mbak Aul, untuk prakteknya gimana sih? Kira-kira untuk langkah untuk melakukan pemindah bukuan itu seperti apa? Jadi untuk pemindah bukuannya benar ya lewat Kortex. Memang untuk saat ini dibatasi untuk pemindah bukuan di Kortex, tapi kalau yang untuk deposit pajak ini masih bisa dilakukan pemindah bukuan ya kawan pajak ya. Jadi caranya kawan pajak itu perlu menyiapkan data-data pembayaran mana saja yang termasuk transaksi PPN dengan bukan PKP. Jadi silakan didaftar pembayarannya, ya tanggal bayarnya yang mana, terus bukti pembayaran yang mana, atau NTPN-nya kan ada ya, NTPN yang mana, terus nominal yang mana. Nah itu dicocokkan, didaftar dulu. Kemudian kawan pajak silakan mengakses Kortex instansi ya, pakai akun PIC. Login ke Kortexnya menggunakan akun PIC, impersonating ke akun instansinya. Kemudian nanti silahkan dicari menunya di menu pembayaran kawan pajak. Setelah di menu pembayaran ada permohonan pemindah bukuan. Nah itu silahkan dibuka. Nah ini berarti teknis ya Mas Fahri ya. Saya coba pelan-pelan aja. Mungkin nanti ada yang mau ngikutin atau nyoba mendengarkan siaran ulangnya lagi gitu. Mungkin bisa direcord. Oke, di permohonan pemindah bukuan nanti di tampilan layarnya di pojok kanan itu ada kotak berwarna biru plus buat permohonan pemindah bukuan. Nah itu silakan diklik. Oke, ketika diklik nanti akan muncul nih identitasnya secara otomatis, identitasnya instansi sama PIC-nya nih otomatis. Terus kawan pajak langsung scroll aja ke bawah ke bagian sumber pemindah bukuan nih. Sumber pemindah bukuan itu maksudnya pembayaran mana yang mau dipindah bukukan. Itu ada kotak cari kredit ya. Nah itu ada gambar loop. Silahkan loopnya itu diklik. Nah nanti akan muncul tulis pembayaran yang sudah kawan pajak pernah bayarkan. Misalkan pembayarannya ada lebih dari satu ya itu akan muncul semua. Nah, itu tadi makanya kawan pajak perlu menyiapkan data pembayarannya. Karena kawan pajak harus memilih dan tidak boleh salah nih pembayarannya yang mana. Itu dipilih. Misalnya sudah benar ketemu, diklik pilih. Nanti di bagian paling kiri ada kotak pilih. Silakan dipilih ya. Kalau sudah benar, nanti pembayarannya akan otomatis muncul dari mulai nominalnya itu otomatis muncul. Sekarang pajak langsung ke bagian bawahnya, mengisi tujuannya. Tujuannya mau dipindahkan kemana? Nanti dipilih saja ke akun wajib pajak. Akun wajib pajak ya, itu berarti dipindahkan ke NPWP sendiri, NPWP-nya instansi sendiri. Terus nanti di bagian kewajiban pajak itu dipilih lainnya saja. Kemudian KAP KJS nih yang nggak boleh salah ya. Itu kodenya yang 4112110108. Keterangannya pembayaran PPN tanggung jawab renteng. Itu tidak boleh keliru. Salah satu digit aja itu bisa salah ke akun yang lain karena ada ya Mas Fahri ya yang mirip-mirip ya. Ya itu harus dipastikan lagi, harus benar. Kemudian di sampingnya silahkan dipilih masa pajak itu bulan transaksinya kapan. Jadi kalau yang dulu-dulu mungkin Februari, Maret ya itu dituliskan di situ Februari, ada pilihannya. Terus di sampingnya silahkan nominalnya itu diketikkan manual. Kalau memang nominalnya sama ya disamakan aja dengan atasnya. Setelah itu kalau sudah kan ada kotak unggah file, itu tidak usah diunggah.
Ini karena pemindah bukuannya otomatis, jadi tidak perlu ada dokumen yang dilampirkan. Langsung ke bagian tanda tangan. Nah, ini kawan pajak perlu menandatangani permohonan secara elektronik ya. Caranya ya kalau misalkan pernah submit SPT itu caranya seperti itu. Tinggal dimasukkan aja paspresnya. Paspres terus diklik tanda tangan. Nanti kalau berhasil bisa diklik yang kirim permohonan. Tinggal dikirim gitu aja, sudah selesai permohonan pemindah bukuannya, hasilnya langsung otomatis keluar Mas Saat Fahri. itu juga ya? Saat itu juga by system, jadi beda dengan yang dulu. Kalau pemindah bukuan dulu kan harus diteliti dulu ya sama petugas KPP, paling lama 21 hari hasilnya baru keluar. Nah ini langsung seperti itu. Jadi misalkan kalau kawan pajak ada pembayarannya yang PPN ada lebih dari satu, berarti dipindah bukukan lagi pembayaran yang lain. Jadi satu-satu ya kan pajak ya. Itu sampai dengan mungkin hari ini, mungkin kalau yang ada yang baru tahu. Tapi kalau untuk next kan langsung aja bayarnya langsung ke billing itu. Itu Mas Fahri. Siap. Luar biasa sekali ya. Semoga kawan pajak di sini bisa ini ya, mempraktekkan lah ya ini ketentuan terbaru Ditjen Pajak Per11 ini. Sehingga harapannya kedepannya nggak ada misal sampai dikirimin surat cinta gitu sama pengawasnya, konfirmasi kok belum pemindah bukuan, kok pembayarannya masih deposit pajak semua. Nah harapannya orang pajak di sini yang khususnya yang bertransaksi dengan non PKP ya dan wajib dipungut PPN, silahkan tata cara pembayarannya tadi bisa diikuti beserta atas pembayaran sebelumnya bisa dilakukan pemindah bukuan juga gitu. Nah mungkin kalau dari sesi wawancaranya itu aja ya kawan pajak. Mungkin kita beranjak ke kolom komentar di live Instagram ini cukup ramai di Mas Radit. Ini mungkin langsung aja saya bacakan ya pertanyaannya ya. Ada komentar nih dari Kak Jong Hen, sangat mengedukasi ilmu tentang perpajakan, maju terus KPP Kepanjen Jaya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ini mulai nih ada pertanyaan nih dari Kak Genuga Ake. Untuk pembayaran PPN tanggung renteng ini apakah masih ada batasan di atas 2 juta? Nah, ini mungkin kaitannya ada hubungannya sama yang di aturan PMK 59 ya, bahwa instansi pemerintah itu wajib memungut PPN hanya ketika transaksinya di atas 2 juta. Nah, terkait Per11 ini kalau transaksinya di bawah 2 juta seperti apa tuh? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mas Lori ya. Untuk Per11 ini tidak menggantikan tapi melengkapi. Tentu saja berarti untuk ketentuan nominal dan threshold tadi itu masih mengacu ke ketentuan yang lama, masih tetap di atas 2 juta yang harus dipungut. Gitu. Dan juga ketentuan yang lain yang misalnya tidak boleh menggunakan kategori pemerintah, atau yang lain-lainnya itu tetap sama. Jadi intinya ketika di bawah 2 juta pemungutannya tidak oleh instansi ya? Tidak oleh instansi, tidak dipungut PPN. Betul Kak Genuga. Berarti kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, Kawan Pajak dan Mas Radit. Ini dari Kak Jong Hen. Pertanyaannya, setiap ada transaksi di aplikasi online jual beli ketika ada PPN ternyata otomatis muncul di Cortex padahal belum buat SPT manual bulanan. Ini mungkin agak teknis ya Kak Jong Hen-nya. Ini di aplikasi apa nih? Kemudian otomatis muncul di Cortex. Oh Kak, ini kayaknya itu ya, transaksi yang dipungut via dokumen lain itu kali ya? Iya, mungkin SIPAP seperti itu ya. Ya, Siplah atau e-katalog mungkin ya. Ini jawabannya iya. Memang otomatis muncul. Nggak hanya instansi pemerintah, bahkan pribadi pun ketika dia ada transaksi misalnya dipungut PPN itu akan otomatis muncul di akunnya mereka. Siap. Jadi memang makin kesini Cortex juga makin datanya makin dari mana-mana ya. Betul. Iya. Gitu. Kak Jong Hen. Ini ada pertanyaan selanjutnya.
Masih dari Kak Gunung Gaake nih. Baik. Ini teman saya ada yang salah membuat billing dan sudah terbayar. Oke. Harusnya PPN Tanggung Renteng, ternyata kok kepilih yang PPN BM Tanggung Renteng. PPN BM. Apakah bisa diajukan PBK? Oh iya, baik Mas Fahri dan Kak Genuga ya. Jadi misalkan pembayaran kode billingnya maunya ke PPN Tanggung Jawab Renteng, tapi terbayarnya ke jenis yang lain nih, seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau salah 1 digit aja bisa salah nih, kayak contohnya PPN BM. Itu cuma bedanya di 411221 ya. Mana mirip angkanya? Mirip kan ya, di belakangnya 108 itu. Ya kalau memang kita lagi pas viewer sedikit aja bisa aja salah gitu ya, apalagi ini sampai dibayarkan gitu ya. Oke, apakah bisa dipindah bukukan? Nah, untuk jawabannya, karena untuk pemindah bukuan itu sekarang memang ruang lingkupnya itu tidak dibatasi ya, tidak seperti yang dulu apa saja bisa dipindah bukukan. Jadi kalau untuk yang pemindah bukuan PPN BM ini tidak bisa dilakukan, Mas Fahri. Jadi bagaimana solusinya kalau yang ada yang terlanjur salah bayar? Itu tetap tidak perlu khawatir ya kawan pajak ya, bisa diajukan pengembalian atau diajukan permohonan restitusi, jadi nanti kembali gitu uangnya. Ajukannya di Cortex. Siap. Jadi solusinya bukan lewat langsung dipindah bukukan, tapi dikembalikan ke kawan pajak, nanti baru dibayarkan lagi dengan billing yang lain gitu ya. Dengan billing yang sesuai. Dengan billing yang sesuai ya. Hati-hati itu pas buat billingnya. Hati-hati di pembuatan billingnya. Nggak cuma di KAPKJS, di masa pajaknya juga bisa keliru karena di Cortex kan terbuka sampai tahun 2026 nih. Oh iya, itu pernah nih saya menemukan kasus itu 2026 dibayarnya, padahal maunya 2025. Nah itu perlu hati-hati kawan pajak. Jadi sebelum membayar dipastikan benar-benar billingnya sudah sesuai. Oke, itu dari dulu ya, tetap sampai sekarang tetap harus. Yang human error tuh susah gitu, kecuali kita teliti banget gitu. Oke, begitu Kak Gunung Gaake ya. Jadi tidak bisa PBK, tidak bisa pemindah bukuan, hanya bisa diajukan lewat restitusi, kemudian dibayarkan kembali dengan billing yang baru. Tuh, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Rame ya? Rame nih. Dari beda nih Kak G Fahru Rozi. Kalau sudah terlanjur dibayarkan PPN Tanggung Renteng oleh dinas, padahal kami PKP, bagaimana ya Kak? Nah, ini kayaknya katanya kena 2 kali tuh. Kalau udah ada fakturnya. Monggo Mbak Aul, Mas Radit. Ya, masih menyambung seperti yang disampaikan Mbak Aulia tadi. Ketika sudah terlanjur dibayarkan ini nggak bisa langsung dipindah bukuan atau bagaimana ya Mas Fahri ya. Apalagi taksasinya dengan PKP yang seharusnya secara ketentuan dia harus menerbitkan faktur pajak. Gitu. Ya, betul. Nah, untuk pembayaran atau pemungutannya oleh mereka yang menerbitkan faktur pajak ini juga si PKP ini kan harus menerbitkan faktur pajak kodenya 02. Iya. Dan itu harus dibayarkan oleh instansinya. Betul. Yang bisa dibayarkan secara mandiri oleh si rekanannya. Jadi mau nggak mau untuk pembayaran yang sudah dilakukan ya harus diajukan pengembalian ya Mas Adi ya. Dan faktur pajak yang terbit harus dibayar melalui mekanisme pelaporan SPT PPN oleh instansi pemerintah. Kalau dilakukannya 2 itu dalam waktu yang bersamaan itu malah kenanya double ya. Jadi harus ditalatin dulu ya biar nggak telat SPT-nya. Betul. Jadi gitu Kak G Fahru Rozi yang harus sesuai aturan memang harus tetap menerbitkan faktur pajak, baru nanti faktur pajak itu jadi trigger istilahnya ya. Betul. Untuk instansi pemerintah bisa melakukan pembayaran melalui mekanisme SPT bukan lewat billing manual nih. Gitu. Jadi bisa dikomunikasikan dengan instansi pemerintahnya. Jadi mereka perlu ada 2 PR ya tadi. Restitusinya sama pelaporan buat pelaporan SPT masa BPR-nya. Tapi bisa juga loh misalnya di bulan itu ada juga transaksi sama bukan PKP yang belum dibayar. Ya bisa jadi pakai pembayaran yang itu buat transaksi yang lain. Betul, gitu. Atau bisa dipastikan dalam tanda kutip jumlahnya ya. Diakui yang lainnya. Diakui. Oh iya bisa masuk akal. Kalau ada. Cuman ya. Kalau ada ya belanja deh. Kalau dari sudut pandang rekanan ya cuman bisa ngobrol aja sih ya ke instansi pemerintahnya, ke dinasnya. Mereka harus menunjukkan faktur ya.
Harus kewajibannya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari Kak Genuga Ake nih. Kapan terakhir penyetoran PPN tanggung jawab renta yang beda nggak dengan penyetoran PPN oleh PKP? Dari sisi batas waktu gitu. Oh ya, dari sisi batas waktu kalau untuk penyetoran PPN itu tidak ada perbedaan ya antara yang PKP atau bukan PKP. Dari instansi pemerintahnya tetap harus memungut dan menyetorkannya paling lambat, berarti kalau penyetorannya ya tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Oh, bukan akhir bulannya ya berarti? PPN. Bagaimana Mas Radit? Untuk PPN di akhir bulan sih. PPN akhir bulan kan? Ya. Oh iya. Sebelum batas waktu pelaporan. Ya. Cuman nanti mungkin kita tampung dulu ya, Kak Genuga ya. Kita pastikan untuk yang berkaitan dengan instansi pemerintah. Iya, kalau infonya sih PPN tetap akhir bulan kan pajak ya. Cuman nanti kita tampung dulu deh. Mohon maaf. Itu Kak Genuga. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Ini lanjut ada dari Kak Uci 90. Kami ada bupot yang batal. Oh, ini di luar luar ketentuan yang kita bahas ya, nggak apa-apa. Okay. Kami ada bupot yang batal tahun 2024 dan sudah pembetulan SPT PPH unifikasi dan secara pencatatan kami ada LB. Kami restitusi tapi bupot tersebut tidak muncul di sistem ketika kami input. Solusinya dong Kak. Dipastikan dulu nih. Oh ya. Bupot instansi pemerintah atau bagaimana? Nah iya ini Kak Uci, ini mohon izin kami kayaknya perlu ngecek datanya langsung ya. Jadi itu SPT-nya bulan apa, terus SPT-nya untuk masa pajak kapan, jenis apa, unifikasi ya tadi. Unifikasi, masa pajak kapan. Ini kayaknya lebih enak kita coba hubungi, kakak coba hubungi WA aja ya, WA Helpdesk ya. Mas Radit dan kawan pajak. Nanti atau data langsung bawa laptop gitu, bawa data-data. Ya. Ini kita tampung juga ini Kak Uci, mungkin bisa di follow up lewat WhatsApp atau DM Instagram gitu. Soalnya ini cuman kira-kira doang nih kami bisa ngawang-ngawang juga nih, mohon izin gitu. Ada LB, iya sih. Izin saya kurang nangkep nih. Kalau Mas Adit Baul gimana? Jadi tadi menerbitkan bukti potong. Namun batal. Terus batal di 2024. Udah 2024 ya. Terus pembetulan SPT PPH unifikasi. Secara pencatatan ada LP. Maksudnya dari penjagaan manualnya mungkin ya. Atau seperti apa tuh? Kami restitusi. Tapi buku tersebut tidak muncul di sistem ketika mau kami input. Ini di konteksnya mungkin ya. Tapi tahun 2024. Ya udah nanti kita sambung WA aja Kak Uci ya, atau lewat Helpdesk ya intinya. Nanti insya Allah bisa lah dibantu. Kita telusuri lah itu kenapanya dan harus bagaimana gitu ya. Gitu. Oke. Kawan pajak silakan. Oke, terima kasih. Nanti akan di WA. Terima kasih banyak Kak Uci. Oke, kawan pajak mungkin ini pertanyaan sebenarnya udah semua kita bahas ya. Mungkin tadi ada yang perlu ditampung satu. Nah nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk live Instagram ini mungkin sampai di sini aja ya kawan pajak. Mungkin dari Mbak Aul, Mas Radit ada yang mau disampaikan lagi untuk closingan? Sudah ya? Itu aja sih yang penting dalam pembuatan kode billing ya. Oh ya. Gitu aja dari saya. Ini ada satu itu 411 211 108. Oke, luar biasa. Jadi pesannya dari kakak-kakak penyuluh ini agar untuk buat billing yang masih manual ini kawan pajak minta tolong lebih teliti biar nggak perlu melakukan hal atas hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Gitu. Terus terkait per 11 ini harapannya kawan pajak
yang instansi pemerintah bisa segera menerapkan ya, jangan sampai masih pembayaran lewat deposit pajak semua gitu. Sementara kemudahan yang diberikan sudah sangat jelas ya tadi untuk PPN ini gitu. Nah, baik kawan pajak, sekian ya yang dapat kami sampaikan. Nanti apabila kawan pajak masih ada yang belum jelas atau masih ada pertanyaan lain, baik itu seputar topik yang kita bahas hari ini atau topik perpajakan secara umum, silahkan bisa hubungi kami, bisa lewat DM Instagram atau bisa lewat WhatsApp helpdesk ya di 0811 3201 654. Silahkan bisa hubungi kami. Akhir kata, mohon maaf atas segala salah di kesempatan kali ini dan sampai jumpa lagi di live selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, Thank you. Selamat. mati nggak tuh?